ya. Sekali lagi berpotensi, bukannya wajib gitu ya. Nah, kita akan kasih tanda aja di sini ya. Ini adalah area yang kira-kira menarik untuk kita perhatikan karena ini adalah area gap nih. Yang biasanya, sekali lagi disclaimer, ini adalah area yang berpotensi sangat kuat untuk ditutup nih ya. Oke ya, di sini kita ketemu nih. Nah, kalau kita mau ngomongin nutup gap, ya kita pakainya adalah garis yang support di bawah ini nih ya. Kita pakai garis support di bawah ini. Jadi kita akan cari garis horizontal, biar gampang, horizontal lain. Kita pasang di sini, dan kita kasih warna sesuai ya. Kasih warna kuning misalnya ya, di sini ya. Nah, ini akan menjadi support pertama kita, atau titik penurunan pertama kita ya. Jadi, kita kasih angka 1 di sini ya. Nanti kalau kurang jelas teman-teman bisa move di itu ya, di YouTube ya. Nah, ini adalah angka satunya nih, di sini nih angka satunya ya. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya, Wim, apakah udah pasti turun ke garis kuning itu? Belum tentu, karena kita punya banyak opsi ya teman-teman. Kita harus siapkan beberapa opsi nih. Kalau misalnya analisa ini gagal, apakah ada backup plan-nya? Apakah ada analisa lanjutannya? Nah, ada 2 kemungkinan lagi yang terjadi teman dalam kasus seperti ini. Yang pertama adalah yang gap down ini ya, yang harus gap up ini yang harus tutup. Dan yang kedua adalah kondisi lain ya. Kita harus menanamkan yang namanya klasik support lagi, tapi kita harus cari key levelnya di sini. Dan kalau kita perhatikan mundur ke belakang ya teman ya. Nanti di YouTube mungkin lebih clear ya. Kita bisa pasang di sini. Ini yang namanya klasik support berikutnya. Jadi level berikutnya itu level pertama itu ada di angka 6738 ya. Level keduanya itu ada di angka 6608. Nah, ini kita udah nggak bicara gap lagi, tapi kita bicara klasik support ya. Di sini area yang berpotensi menjadi support baru gitu. Oke ya. Kita kasih angka 2 di sini ya. Jadi di sini adalah skema 1, di sini adalah skema 2 ya. Saya sering buat beberapa skema teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman nonton video saya tentang SMA juga, saya buat beberapa skema juga untuk analisanya. Jadi, dan gak cuman SMA doang, saya buat itu di beberapa analisa saya yang lain juga gitu. Nah, Wim, dari tadi kita ngomongin yang klasik nih ya, walaupun satunya dengan kondisi yang ada gapnya, dan satunya itu nggak ada gapnya gitu ya. Kira-kira ada nggak sih opsi lain atau opsi ketiga? Ada ya, opsi ketiga itu kita menggunakan yang namanya dynamic support. Mungkin di sini kurang kelihatan kali ya. Saya geser dikit ya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kelihatan nih teman-teman. Di sini ada yang namanya support ya. Di sini juga ada support. Nah, kita akan menggunakan dynamic support di sini ya. Kita pasang trend line di sini. Kita akan tarik ya. Sorry. Oke ya, ini saya buang aja ya. Nggak kepake juga kan ya. Saya harus sambil nyesuaiin sama teman-teman yang nonton dari IG. Jadi mungkin agak-agak berantakan ya. Nah, ini saya coba pasangin, dan inilah yang ketemunya seperti ini temen ya. Ini yang akan kita sebut dengan skema 3 ya. Garis biru ini mewakili pergerakan dynamic support ya. Jadi pertanyaannya adalah, Wim, di berapa nih kira-kira nih? Yang mana yang akan terjadi nih ya dengan kondisi-kondisi seperti ini, ISG itu akan sampai ke berapa? Nah, kita punya 3 jawaban di sini, teman ya. Kita punya 3 jawaban di sini. Yang pertama adalah dia tutup gap aja, habis itu ya dia mungkin jebol sedikit, habis itu dia mantul. Atau mungkin dia sideways dulu ya, sideways sebentar kayak yang terjadi pada bulan Juli ini, lalu dia akan mantul gitu. Nah, atau yang kedua nih, dia lanjut turun karena memang banyak isu, banyak sentimen-sentimen negatif di market, sampai dia harga stabil dulu di support kedua ini, baru dia akan lanjut naik lagi gitu ya. Nah, atau yang ketiga nih, dia mengikuti tren yang ada nih ya, dengan sistem dynamic ini ya. Dia mengikuti tren yang ada, ya udah supportnya dia naik terus gitu ya. Karena memang secara jangka waktu 3 tahunan sebetulnya kondisi ISG-nya kan masih bullish gitu ya. Gitu teman-teman. Jadi ini yang terjadi dengan indeks kita nih ya. Ini yang terjadi ya dari 2020 sampai dengan 2022 ini, udah 3 tahun itu dia kondisinya bullish sebetulnya. Jadi sebenarnya kalau dengan kondisi seperti ini kita bisa menggunakan yang namanya dynamic support gitu ya. Oke, nah kurang lebih seperti itu ya teman ya untuk pergerakan ISG kita nih. Jadi secara teknikal mungkin saya akan simpulkan di sini ya. Oke ya. Ini saya geser sini deh biar teman-teman baca. Oke. Support level 1 ya. Itu ada di angka 6738.
Yang kedua itu ada di angka 6608. Yang ketiga itu ada di angka, tadi kalau misalnya kita coba proyeksikan, kurang lebih ada dia, kalau misalnya dia di bulan November bottom ini ya 6.700-an lah ya, 6.700-an sampai 6.750-an lah mungkin lah ya, sekitar seginian. Nah ini adalah kesimpulan yang ada nih. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, Wim kira-kira beli sahamnya kapan nih enaknya nih ya? Beli sahamnya kapan yang enaknya? Ya udah, kita bisa tentukan dengan menggunakan catatan ini ya. Jadi kita bisa beli sahamnya pada saat kondisinya mendekati ya, harga indeksnya itu mendekati 6738. Ini kita bisa cicil ya, misalnya kita punya dana sekian ya, kita bisa beli sedikit dulu nih. Setidaknya dia tutup gap, kita punya barang dulu nih ya. Setelah itu kalau misalnya memang teman-teman masih ragu lagi ya, turunin lagi di angka 6.700-an. Dan yang kedua, dan yang terakhir ya, yang ketiga itu kita bisa pakai level terakhir di angka 6.600-an. Nah, pertanyaannya adalah, Wim, gimana kalau yang terjadi itu dia malah jebol dari support yang kedua ini? Gimana? Dan kita harus apa gitu ya? Nah, kalau yang terjadi adalah jebol garis dua ini, kita harus yang namanya jangan beli dulu gitu ya. Jadi kalau misalnya memang udah terlanjur beli, udah stop belinya gitu ya. Kita stop melakukan pembelian. Nah, kita akan cari support level berikutnya yang ada di bawah sini itu untuk beli sahamnya lagi gitu ya. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini kita tahan-tahan aja gitu ya. Tahan-tahan kalau misalnya memang udah ada yang istilahnya, dengan kalau teman yang istilahnya yang investing yang udah nyangkut dengan kondisi seperti ini, ya udah jangan beli dulu sampai ketemu level baru sebenarnya kalau kita mau proyeksikan gitu ada di sini sebetulnya nih. Support berikutnya di angka 6.400-an sebetulnya. Ini kalau teman mau proyeksikan, tapi ya kalau saya sih sebetulnya sampai 3 ini udah cukup. Tapi ya kalau teman mau lebih konservatif lagi boleh kita tambahkan ya 6.400 ya. Ini boleh lah. Jadi kalau misalnya memang kita mau mau lebih aman lagi, kita bisa menggunakan proyeksi yang seperti ini. Kira-kira beli sahamnya pas kapan? Ya pas ini aja gitu ya. Ini 2, satunya di sini ya gap ya. Oke ya, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi ini opsi-opsi yang ada. Dan kira-kira teman-teman bisa beli saham pada saat indeks kita mendekati ke 4 titik ini gitu ya. Oke teman-teman ya, mungkin sampai sini aja untuk pembahasan teknikalnya. Saya akan close OBS-nya dan kita akan lanjut untuk bahas yang lain ya. Oke, sebentar ya. Jadi kurang lebih gitu ya teman. Jadi ntar kita lanjut nih ya. Kita lanjut ini ntar yang tadi itu kalau teman ada yang ketinggalan, kita lanjut upload ini ntar di YouTube gitu ya. Karena untuk teknikalnya doang seperti itu sih. Simple teman ya, simple banget untuk teknikalnya. Nah, sekarang kita bahas lagi nih, kita bahas secara luas nih ya. Kita kan tadi bicara tentang gimana kalau beneran terjadi yang namanya resesi, Wim. Gimana nih? Saya mau investing gitu, saya mau investasi yang cukup agresif, tapi kondisinya banyak orang yang menginformasikan akan terjadi resesi. Saya harus apa? Apakah saya harus tahan cash? Kalau saya tahan cash ya, setahun ke depan itu uang saya udah pasti turun 6% karena inflasinya 6% gitu ya. Jadi saya harus apa? Kalau saya diem aja uang saya hilang 6%, kalau saya masukin RDPU ya masih stabil sih ya, paling kurang lebih ya turun 2%, itu masih mendingan gitu ya. Jadi kalau tahan cash sebetulnya agak ini juga sih, agak kurang juga ya, kurang sarankan. Tapi kalau mau masuk reksadana nggak apa-apa, asal RDPU gitu, itu mengurangi penurunan nilai uang kita gitu. Nah, mungkin ada beberapa poin yang agak ngebuat kita berpikir ulang gitu ya. Yang pertama ya, kalau misalnya dengan kondisi seperti ini terjadi yang namanya resesi, yang namanya resesi adalah suatu peluang gitu ya. Kalau ada suatu peluang, banyak peribahasa atau ungkapan orang yang bilang kayak gini ya, keberuntungan adalah peluang yang bertemu dengan kesiapan gitu ya. Jadi sekali lagi, keberuntungan adalah peluang yang bertemu dengan persiapan gitu. Nah, kita paham ya, yang namanya krisis sama dengan peluang gitu ya. Krisis sama dengan peluang. Nah, permasalahannya kesiapannya itu apa gitu. Apakah kita bisa beruntung apa enggak nih? Apakah kita siap apa enggak, pertanyaannya. Nah, kesiapan kita itu bergantung dari apa? Bergantung dari peluru kita nih. Istilahnya kita mau ke medan perang ya, kita mesti punya peluru yang banyak nih ya. Kalau misalnya kita mau nyampe ke medan perang dan kita mau berperang sehingga kita mendapatkan kesuksesan yang bagus gitu. Nah, kok ada yang nyalain kembang api ya?
Oke ya, teman ya. Oke, saya lanjut ya, teman ya. Saya lanjut. Jadi kalau dengan kondisi seperti ini, saya deketin ini. Ini ada apa sih? Emang besok tanggal berapa sih? Tanggal 15 nggak ada tanggal apa-apa, kok nggak buka tanggal merah. Orang pada jalan kembang api buat apa tahu. Oke ya. Nah, saya lanjut ya, temennya. Kan ke distract. Nah, tadi ya, kesiapan kita adalah bergantung dari peluru kita. Peluru kita itu apa sih? Peluru kita adalah jumlah uang yang bisa kita siapkan kalau misalnya resesi itu datang gitu. Atau dalam bahasa sederhananya adalah berapa uang sih yang kita punya kalau resesi itu datang, dan berapa jumlah uang yang bisa kita investasikan jika resesi itu beneran datang gitu. Nah, itu yang kita sebut dengan kesiapan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau beruntung di market seperti ini, ya tadi ya, kita harus tahu resesi adalah sama dengan peluang, dan juga kesiapan kita adalah sama dengan uangnya gitu. Nah, kita harus siapin dua hal itu. Kalau kita udah siapin dua hal itu, kita tinggal tunggu timingnya aja gitu ya. Nah, sekarang kalau kita mau ngomongin uangnya harus siap nih, Wim, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya uangnya harus siap ya berarti kita nggak boleh punya instrumen yang sifatnya illiquid ya. Kita nggak boleh punya instrumen, atau kita dianjurkan tidak memiliki instrumen yang sifatnya itu tidak liquid nilainya. Makanya banyak sekali yang berita yang bertebaran tuh banyak sekali tentang apartemen di Jakarta yang dari harga 300 juta dijual di harga 100 jutaan, 400 juta jadi 200 jutaan. Jadi banyak sekali properti yang nilainya turun gitu ya. Properti itu adalah salah satu, atau itu adalah salah satu instrumen yang sifatnya sangat tidak liquid gitu ya. Jadi banyak orang yang berpikir seperti ini, saya invest tanah, karena tanah itu harganya naik terus. Betul, tanah itu harganya naik terus, tapi kelemahan tanah atau properti apapun itu ya, kelemahannya adalah mereka nggak liquid sama sekali. Nah, itu adalah kelemahan yang paling mutlak dalam investasi properti seperti itu. Nah, terus pertanyaan berikutnya, Wim, terus kalau nggak properti apa nih? Selain properti kan primadonanya adalah emas gitu ya. Nah, saya sempat mention tentang emas ya, investasi di emas, karena jujur itu adalah safe haven ya. Nah, tapi permasalahannya dolarnya itu menguat terus. Indeks dolar kita bukan indeks dolar kita ya. Indeks dolar yang ada ya itu menguat terus. Nah, ketika indeks dolarnya atau indeks DXY-nya menguat terus, harga emas itu turun terus ya. Jadi kalau teman-teman lihat kenapa harga emas itu turun terus, karena dolarnya menguat terus. Nah, dolar itu counternya dari emas ya. Jadi itu yang terjadi. Kalau misalnya kita juga bingung nih, kalau misalnya memang teman mau invest di emas terus ya, atau taruh uangnya di emas itu punya kelemahan lagi. Yang saya paling nggak suka di emas itu hal ini ya. Walaupun emas itu adalah safe haven. Nah, emas itu yang saya nggak suka adalah bagian tentang harga jual dan harga beli yang ada spreadnya gitu ya. Dan spreadnya ini lumayan besar gitu. Dan kalau saya mau melakukan transaksi dari emas ke uang, abis itu uang ke emas lagi, itu keburu rugi karena ada spread yang tadi itu, spreadnya itu bikin rugi gitu ya. Itu yang saya kurang begitu suka dari emas gitu ya. Spreadnya itu yang mengganggu banget itu, karena itu bikin rugi banget lah. Nah, jadi mesti taruh di mana nih kalau misalnya kita mau ngomongin ya. Jadi banyak sekali ya, kita lihat ya, saham properti banyak yang turun ya, walaupun ada sempat naik juga sih tadi sih ya. Hari ini sempat naik, cuman pada dasarnya properti ya di 2023 itu diproyeksikan akan turun sementara akan turun. Kenapa? Banyak proyek yang bagus, oke lah, banyak proyek dari properti, emiten properti itu yang bagus, banyak banget proyek-proyeknya. Cuman permasalahannya ketika orang menghindari aset-aset yang tidak liquid agar mereka bisa punya aset yang liquid, jadinya kan peminat properti akan berkurang gitu ya. Nah, ini menurut saya pribadi ya, saya nggak ngomongin saham doang di sini, tapi saya ngomongin instrumen secara keseluruhan gitu ya. Di saat kondisinya seperti ini ya, di saat nantinya di 2003 beneran terjadi crash ya, atau resesi ya, teman-teman yang punya uang atau punya instrumen yang sangat liquid, yang sangat liquidnya bukan saham ya. Kenapa saya bilang bukan saham sangat liquid? Saham itu adalah instrumen sangat liquid, betul. Tapi permasalahannya, ketika resesi terjadi, kalau misalnya teman taruh 100% uang teman di saham itu kan lebih dulu, resesinya lebih dulu ya. Yang tadi saya bilang ya, saham duluan, baru market duluan gitu ya. Makanya saham itu disebut sebagai leading indicator. Kenapa? Kalau sahamnya udah anjlok duluan, baru ekonomi akan mengikuti anjlok gitu.
Kalau sahamnya udah naik kencang duluan, ekonomi akan dia diproyeksikan akan bagus juga gitu ke depannya. Jadi saham adalah leading indicator. Karena dia leading indicator, kalau kita tahu dia akan resesi, kalau misalnya kita full uang kita di saham di saat yang tidak tepat, nantinya pada saat resesi kita malah nggak punya uang, padahal walaupun saham itu liquid gitu. Ya, jadi pertama ya, kita menghindari instrumen yang nggak liquid gitu ya. Kalau teman mau investasi properti, investasi apapun segala macam, bebas sih. Tapi kalau saya sih ngeliatnya seperti ini ya. Saya berpikir jujur ya, mungkin bisa aja 2023 nanti properti banyak yang makin murah. Mungkin. Kenapa kalau 2023 saya tahu banyak yang makin murah, kenapa saya harus beli sekarang gitu ya? Nah ini pemikiran saya aja gitu ya, karena saya berpikir kayak gini temen ya. Kalau misalnya resesi terjadi, banyak orang akan jual properti itu di harga diskon gitu. Kayak yang terjadi pada 2020 kemarin. Di 2020 kan banyak properti yang dari harganya 800 jadi 400 gitu segala macam. Jadi banyak juga kondisi yang dimana propertinya itu yang pakai pihak bank ya, KPR segala macam, itu dia nggak bisa melanjutkannya lagi segala macam. Jadi ya banyak yang over credit gitu gitulah intinya lah ya. Nah ini kita banyak banget bisa dapat harga diskon di sini sebetulnya.